Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas masalah gaib. Uang 300 Hong Kong dolar pergi kemana ya? Oke, cerita ini atau kisah ini nyata terjadi di Hong Kong teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu, simak sampai selesai pembahasan di bawah ya. Tapi sebelum kita mulai, gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, ini terjadi di Hong Kong tanggal 26 Juli kemarin. Tahun ini tentunya tahun 2020. Ada seorang majikan yang mempunyai pembantu rumah tangga asal Filipina. Lah, pembantu ini udah selesai atau udah finish kontrak 2 tahun dan tentu saja harus pulang ke negaranya. Dan si helper Filipin ini tidak mau memperpanjang atau tidak ingin memperpanjang kontraknya. Dia pengen pulang ke negaranya. Dan tentu saja majikan memberikan tiket untuk penerbangan berikutnya. Nah, malam harinya majikan menaruh uang atau mungkin ngambil uang di bank sebelumnya ya mungkin, tapi dia menyimpannya di laci rumahnya. Dan sebelum pembantu ini pulang, dia masih melihat atau masih lihat uangnya di dalam laci masih utuh ya. Terus besoknya si pembantu rumah tangga asal Filipina ini tanggal 26 Juli pulang ke negaranya dan tentu saja terbang naik pesawat. Nah, setelah mengucapkan atau mungkin memproses masalah lain-lain yang bersangkutan dengan keuangan atau mungkin masalah tanda tangan yang lain-lainnya udah selesai, dan tanggal 26 Juli itu si pembantu tentu pergi ke airport untuk terbang ke negaranya. Penerbangan lancar berjalan dengan baik teman-teman ya. Terus setelah si pembantu rumah tangga ini pergi atau terbang, sudah lewat ya jadwal terbangnya, si majikan ini kok ingat atau mungkin memang dia ingin mengambil uang untuk sesuatu ya, membuka lacinya teman-teman. Dan alangkah terkejutnya, uang yang dia taruh beberapa hari atau mungkin hari kemarinnya masih terlihat di dalam laci sejumlah 300 Hong Kong dolar lenyap teman-teman, hilang. Dia mencurigai si pembantu Filipina ini mengambilnya teman-teman, tapi dia juga tidak melihatnya, cuma dalam hatinya mencurigai. Tentu saja curiga lah. Langsung dia lapor polisi dan datanglah si polisi itu. Tapi apa boleh buat, polisi setelah datang tentu saja polisi nggak bisa menangkap pembantu atau nggak bisa melihat atau menanyakan ke pembantunya langsung karena si pembantunya udah terbang dengan selamat sampai ke Filipina. Akhirnya si majikan tanya ini itu ke majikan, dan si majikan menjelaskan kejadiannya atau kronologinya. Kalau kemarin dia masih melihat, setelah hari ini si pembantu pergi, dilihat uang sudah hilang. Dia tidak melihat pembantunya mengambil atau tidak punya bukti mengambil uang. Jadi si polisi nggak bisa berbuat banyak, dan mungkin hari ini atau kemarin masih dalam prosesnya teman-teman. Coba bayangkan teman-teman, uang sejumlah 300 Hong Kong dolar tentu saja banyak kan. Kalau domestic helper dari Indonesia atau dari Filipina itu setiap bulannya menerima gaji sekitar kurang dari 5.000 ya, 4.000 lebih kurang dari 5.000. Kalau sejumlah 300 Hong Kong dolar bisa dibayangkan berapa atau betapa banyaknya ya untuk ukuran pembantu rumah tangga asal Filipina tadi. Atau mungkin menurut kita jumlah itu juga terlalu banyak ya, tapi mungkin masih banyak lagi. Tapi untuk ukuran 300 Hong Kong dolar masih termasuk cukup lumayan. Lah,
bisa dibayangkan kalau uang sejumlah 300 Hong Kong dolar kalau benar-benar diambil oleh si pembantunya Filipina tadi, betapa sulitnya dia untuk mengirim ke negaranya. Karena bisa dilihat pengiriman uang di Hong Kong, bank-bank Indonesia atau mungkin bank-bank Filipina kemungkinan aturannya hampir sama. Kalau mau mengirimkan uang kan dibatasi atau terbatas ya, kalau di pengiriman uang kayak bank-bank kayak gitu. Tentu saja bank resmi teman-teman, kayak Bank Indonesia, Bank BRI atau Bank BRI atau mungkin Mandiri, BCA, itu kan kalau pembantu rumah tangga pengen mengirim uang ke negaranya kan terbatas jumlahnya, karena itu sudah diatur oleh pemerintah Hong Kong atau mungkin sudah tertulis di di pengumuman notis-notis di bank, kalau dibatasi paling tidak 8.000 Hong Kong dolar untuk pengiriman ke Indonesia dan harus mempunyai bukti kontrak kerja atau mungkin paspor ya teman-teman untuk mengirim ke negara asal. Jadi Filipina pun aku kira atau mungkin kita kira hampir sama cara-caranya. Lah uang sebanyak itu kan si bank nggak mau mengirimkan langsung. Kalau jumlahnya 300 Hong Kong dolar, dia nggak mau atau nggak bisa dikirimkan secara langsung kan. Hari itu juga kan nggak bisa, karena kan si bank-bank juga sudah mempunyai aturan sendiri. Takutnya nanti ada uang kotor atau uang laundry money yang dikirim ke negara-negara lain ya, otomatis si bank-bank juga mempunyai aturan yang hampir mirip untuk pengiriman uang-uang. Atau mungkin kalau benar-benar si Filipina itu mengambil, apa bisa dikirimkan lewat money exchange? Aku kira juga kesulitan teman-teman, karena walaupun pengiriman uang di luar itu kan juga punya aturan khusus atau aturan-aturan tertentu untuk pengiriman uang dari pembantu rumah tangga ke negara asalnya kan. Jadi gimana dia membawa uang 300 Hong Kong dolar kalau benar-benar dia mencuri ya. Tapi kalau tidak ya aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi kan si majikan tadi mencurigai yang tanpa ada bukti atau mungkin dia belum mempunyai bukti. Jadi ini masih dalam pertanyaan si pihak yang berwajib atau polisi, kemana uang tadi? Gaib benar kan teman-teman, 300 Hong Kong dolar dalam sekejap hilang, pergi kemana tidak tahu. Jadi polisi juga tidak bisa menuduh si Filipina mengambil karena nggak ada bukti. Si majikan masih tetap mencurigai si pembantunya mengambil, tapi sekarang masih dalam penyelidikan. Kalau benar-benar si pembantu rumah tangga tadi asal Filipina mengambil, wah betapa hebatnya dia teman-teman. 300 Hong Kong dolar ya, digunakan di negaranya tentu saja sangat banyak atau mungkin begitu bermanfaat ya. Tapi namanya uang curian ya, tentu saja tidak baik teman-teman. Jadi ini masih dalam pertanyaan atau masih dalam penyelidikan. Si pembantunya tadi dicurigai mencuri, tapi si majikan belum bisa memberikan bukti. Lah ini masih pertanyaan. Oke teman-teman, semoga teman-teman TKI Indonesia yang berada di Hong Kong hati-hati dalam bekerja. Kalau bukan milik kita, kita jangan mengambil, karena di Hong Kong juga ada aturan mencuri apa hukumannya atau apa dendanya. Tentu saja tidak baik. Jadi bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, karena kita jauh-jauh dari Indonesia pergi ke Hong Kong untuk bekerja, mencari nafkah, membantu ekonomi keluarga. Oke teman-teman, Cindy akhiri segini aja ulasan di bawah. Semoga teman-teman paham dan selalu sehat walafiat, dijauhkan dari virus corona. Oke teman-teman, terima kasih.